Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat. Jadi kalau yang kemarin itu kita belajarnya dari fungsi kuadrat, kita gambarkan ke grafik. Sekarang kebalik, grafiknya sudah ada, kita cari fungsi kuadratnya. Nah, kalau untuk mencari fungsi kuadratnya tergantung dari apa yang diketahui. Misalkan yang pertama yang diketahui adalah koordinat titik balik atau titik puncaknya dan salah satu titik yang diketahui. Misalkan gini, suatu grafik memiliki titik balik atau titik puncak yaitu XP, YP. X puncak dengan Y puncak. Maka rumus umum fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X min XP pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 YP. Ya. Nah, contohnya langsung ke sini. Di sini ada parabola. Titik puncaknya di sini. Nah, di sini itu dia titiknya berarti X-nya 2, Y-nya 1 berarti 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Jadi 2,1. Kemudian dia melalui titik yang ini. Ini titiknya X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. 0,5 seperti itu ya. Nah, gimana? Di kurva itu memiliki titik balik minimum atau titik puncaknya yaitu 2,1 dan tadi melalui titik 0,5. Jadi diperoleh itu persamaannya. Nah, karena tadi yang diketahui adalah puncak, berarti kita pakai persamaan Y sama dengan A kali X min XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, terus kita masukin nih. Ini sebagai XP, ini sebagai YP-nya. XP-nya 2, YP-nya 1. Tinggal dimasukin XP-nya 2, YP-nya 1 ya. Kemudian di sini kan jadinya Y sama dengan A kali X min 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini dipangkatin 2 dulu. Atau boleh sebelum dipangkatin 2, boleh kamu masukin dulu titiknya. Tadi kan melalui titik 0,5 nih. Kamu masukin ini X-nya, ini Y-nya. Buat apa? Buat mencari A. Ya, jadi Y sama dengan A kali X min 2 pangkat 2 ditambah 1. Kemudian Y-nya 5, A-nya tetap, X-nya 0 dikurangi 2, 2-nya dari sini ya. Pangkat 2 ditambah 1. Ini 0 kurangi 2 jadinya min 2. Kemudian min 2 pangkat 2 jadinya 4. Jadinya 4A ditambah 1. Satunya pindah ruas ke sini jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4A. Ini 5 dikurangi 1 jadi 4 sama dengan 4A, maka A sama dengan 4 bagi 4 jadi 1. Udah ketemu A-nya 1. Kemudian kamu masukin ke persamaan yang awalnya. Yang mulanya itu Y sama dengan A kali X min XP pangkat 2 ditambah YP ya. Kemudian tinggal dimasukin. Yang dimasukin apa sih? Yang dimasukin adalah A dan titik puncaknya. Ya, yang X, Y-nya yang ini nggak usah dimasukin lagi. Oke, jadi X, Y yang ini, titik yang ini, itu fungsinya untuk mencari A. Sedangkan untuk mencari fungsi kuadrat, kita pakainya A-nya dan titik puncaknya. Tinggal dimasukin A-nya tadi 1, X-nya tetap X, min XP-nya tadi 2, pangkat 2 ditambah YP-nya 1. Nah, terus yang ini kamu pakai bulan sabit. Jadi X min 2 pangkat 2 itu artinya X min 2 dikali X min 2. Jadi kamu bisa sambil dengarkan penjelasan Miss Ita, sambil coret-coret di buku kamu gitu ya. Ini tinggal kali bulan sabit, X kali X jadinya X pangkat 2. Ini jadi min 2X. Kemudian min 2 kali X jadinya min 2X lagi. Min 2 kali min 2 jadinya plus 4. Maka di sini X pangkat 2, min 2X jadinya min 4X plus 4. Ya, ini sama kan kayak ini ya. Jadi ini dapatnya dari mana sih? Dapat dari perpangkatan yang ini. Kalau dipangkatkan artinya dikalikan dengan bilangan yang sama gitu ya. Jangan X pangkat 2, 2 pangkat 2, jangan.
tapi dikali dengan bulan sabit. Kemudian ditambah 1. Oke. Ini 1 dikali ini kan tetap ya, tetap X pangkat 2 min 4X plus 4. Kemudian ditambah 1, ini 4 tambah 1 jadinya 5. Maka persamaan parabolanya atau fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, gimana menentukan rumus fungsi kuadratnya jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan salah satu titik yang diketahui. Oke, misalkan diketahui titik potong terhadap sumbu X yaitu X1,0 dan X2,0, dan juga dia melalui salah satu titik yaitu X, Y. Nah, maka persamaan fungsi kuadratnya rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min 1 X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 ya. Nah, caranya itu sebenarnya sama kayak yang contoh yang pertama ya, untuk menentukannya. Jadi kita tentukan dulu A-nya, setelah tentukan A-nya baru dimasukin ke persamaan lagi. Kayak contoh, tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di negatif 2,0 dan 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,16. Nah, ini sebagai X1 kalau memotong di sumbu X ya. Ini sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, oke, lanjut. Oke, X1-nya negatif 2, X2-nya 4. Maka Y tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi. Rumusnya, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Masukin X1 dan X2-nya. Di sini berarti Y sama dengan A kali X min X1, berarti min 2 ya. Di sini jadinya artinya itu min 2. Nah, min 2 jadinya kan plus 2 itu ya. Kemudian di sini X min X2 berarti X min 4. Oke. Nah, kemudian sama kayak tadi. Jadi pertama setelah dimasukin X1 dan X2-nya, kita masukin dulu titiknya. Ya, titiknya tadi dia memotong di sumbu Y. Titiknya adalah 0,16. Oke, kemudian kamu masukin ini sebagai X, ini sebagai Y. Ya, Y-nya 16, masukin ke sini ya. Y-nya 16, A-nya tetap A, X-nya tadi 0, ya kan? Ditambah 2 dikali 0 dikurangi 4. Oke, ini 0 tambah 2 jadinya kan 2. Berarti di sini tuh 16 sama dengan A dikali 0 tambah 2 itu 2 dikali 0 dikurangi 4 itu min 4. Oke, berarti kan 2 kali min 4 kan jadinya min 8A ya. Min 8A sama dengan 16. Kemudian maka A sama dengan 16 dibagi negatif 8 jadinya negatif 2. Oke, nah ketemu A nya negatif 2, baru masukin ke persamaan yang ini ya. Semulanya kan jadi semula Y sama dengan A kali X plus 2 dikali X min 4. Kemudian A nya diganti jadi negatif 2. Nah, kemudian yang ini kali bulan sabit. Jadi itu Y sama dengan min 2 dikali, nah ini X kali X jadinya X pangkat 2, X kali min 4 jadi min 4X, kemudian 2 kali X jadi plus 2X, kemudian 2 kali negatif 4 jadi negatif 8. Ini min 4X plus 2X jadinya sisa min 2X. X kuadrat min 2X min 8 ya. Oke. Kemudian dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali X pangkat 2 jadinya negatif 2X pangkat 2. Negatif 2 dikali negatif 2X jadinya positif 4X. Negatif 2 dikali negatif 8 jadinya positif 16. Maka Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus 4X plus 16. Itu adalah fungsi kuadratnya ya. Jadi sebenarnya sama kayak yang tadi caranya, cuma bedanya kalau yang pertama itu yang diketahui adalah titik puncak, sedangkan yang ini yang diketahui adalah
titik potong terhadap sumbu X. Seperti itu. Jika menentukan rumus grafik fungsi kuadrat jika yang diketahui adalah 3 titik yang dilalui. Contohnya ada grafik. Nah, dia melalui 3 titik. Apa aja sih? Nah, dia melalui titik yang ini nih. Titik berapa ini? X-nya 0, Y-nya negatif 3. Kemudian titik yang ini. Titik yang ini itu X-nya 1, Y-nya 0. Dan titik yang ini X-nya 2, Y-nya 5. Ya, kita punya 3 titik yang ini. Salah satunya yaitu memotong di sumbu Y. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan kalau bikin grafik, kan kita cari titik potong terhadap sumbu Y ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan C. Ya kan? Nah, di sini berarti kalau ini 0, negatif 3, ini kan berarti X-nya sama dengan 0, ini Y-nya. Y-nya sama dengan negatif 3, maka C-nya negatif 3 itu juga sama dengan C. Ya, maka kita udah ketemu nih, C-nya sama dengan negatif 3. Oke, C itu yang mana sih? C itu yang nih, yang paling belakang. Yang nggak punya X. Sama kayak yang contoh tadi yang nomor 2.15, itu kan memotong sumbu Y di titik 0,16. 0,16 ini berarti 16-nya adalah C. Coba kita lihat, apakah benar C-nya itu 16? Oh, ternyata benar nih. Ya kan? Nah, di sini C-nya 16. Seperti itu ya. Berarti udah ketahuan nih, belakangnya adalah 16 kalau yang ini. Kalau yang ini nanti belakangnya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut. Nah, dilihat. Nah, pakai rumus yang Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Kita masukin. Yang pertama tadi kan 0, negatif 3 tuh. Nah, udah ketemu kan sama C-nya sama dengan negatif 3 di sini. Ya, kalau yang ini tinggal masukin X-nya 0, B-nya 0, 0, 0, ya kan? Berarti sisanya C. C-nya sama dengan negatif 3. Udah ketemu C-nya sama dengan negatif 3, berarti Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX min 3. Karena C-nya negatif 3. Kemudian, tadi dia melalui titik 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya diganti jadi 1. 1 pangkat 2 itu 1, maka 1A atau A doang. Kemudian 1 kali B itu B min 3. Ya, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, dia tadi melalui titik 2,5. Berarti X-nya 2, Y-nya 5. Y-nya 5 sama dengan X-nya tadi 2 kan, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 kali A jadi 4A ditambah 2 kali B jadi 2B min 3. Ini persamaan yang kedua. Nah, habis itu kita pakai eliminasi. Kita punya 2 variabel yaitu A dan B. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Misalkan A-nya yang mau kita ilangin. Berarti koefisiennya harus sama. Kalau di sininya 4A, berarti di sini harus 4A. Biar jadi 4A, maka di sini dikali 4. Semuanya dikali dengan 4. 0 kali 4, 0. A kali 4, 4A. Kemudian B dikali 4, jadi 4B. Negatif 3 dikali 4, jadi negatif 12. Yang ini udah 4A, nggak usah dikali lagi. Boleh dikali dengan 1. Ya kan? Tetap hasilnya. Nah, habis itu tinggal dikurang supaya ini habis. Ini jadi habis, ya kan? Sisanya 4B dikurangi 2B jadi 2B, min 12 dikurangi negatif 3. Min 12 dikurangi negatif 3. Kan jadi min sama min jadi plus nih. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Oke, negatif 9 pindah ruas ke sini. Jadinya negatif 5 ditambah 9.
Hasilnya adalah 4. 4 sama dengan 2B, maka B sama dengan 4 bagi 2 jadi 2. Udah ketemu B-nya 2, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan yang pertama. 0 sama dengan A ditambah B dikurangi 3. B-nya tadi 2, ya kan? 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 itu min 1. Min 1 pindah ruas ke sini jadi 0 ditambah 1 jadi 1. Maka A-nya sama dengan 1. Ketemu A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Tinggal dimasukin ke rumus atau Y-nya. Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX. Jadinya AX pangkat 2 ditambah BX plus C. A-nya itu tadi 1, jadi 1X pangkat 2 atau X pangkat 2 aja. Ditambah B-nya tadi 2, berarti 2X dikurangi C-nya tadi berapa? C-nya itu kan ditambah C ya. Ditambah C, C-nya negatif 3 berarti min 3 ya. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x min 3. Seperti itu. Lanjut lagi sekarang untuk pemecahan masalah dari fungsi kuadrat. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas, tinggi setelah T sekon adalah H kilometer dengan H sama dengan min 2T pangkat 2 ditambah 20T. Nah, tentukan waktu roket tersebut mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum yang dicapai oleh roket. Oke, ini kan bentuknya H dan T, ya kan? Biasanya kan kita pakainya Y dan X. Nah, kamu bisa kok ubah dulu dari H dan T menjadi Y dan X. Jadi ini kita misalkan Y sama dengan negatif 2x pangkat 2 ditambah 20x ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu bahwa y-nya itu adalah h. H itu apa sih? H itu adalah ketinggiannya. Oke, sedangkan x-nya adalah t. T-nya itu apa? T-nya adalah waktu. Ingat ya. T-nya itu adalah waktu, sedangkan h-nya adalah ketinggian. Oke. Yang ditanyakan waktu roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Berarti yang ditanyakan adalah waktu untuk roket mencapai maksimumnya. Ya, berarti kita carinya T-nya dong. Ya, T-nya itu berapa T maksimum? T ketika H-nya itu maksimum. Nah, berarti kita carinya X ketika Y-nya maksimum. Nah, gimana sih caranya? Kamu sudah. Jadi gini, misalkan ini kan tandanya negatif, A-nya negatif 2. Kalau A-nya negatif 2, A-nya negatif, maka grafiknya membukanya ke atas atau ke bawah? Membukanya ke bawah ya, karena A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka membukanya ke bawah. Karena membuka ke bawah, berarti dia ada yang namanya nilai maksimum. Nah, kemarin itu kita udah belajar kan untuk mencari nilai maksimum itu caranya gimana? Caranya kamu bisa cari sumbu simetrinya dulu, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian kamu substitusi ke fx-nya atau ke y. Atau bisa juga kamu cari titik puncak. Yang namanya titik ini kan titik maksimumnya, nilai maksimum, berarti kan kita carinya titik puncaknya, ya kan? Kamu cari titik puncak. Gimana sih cara cari titik puncak? Ya kan, kemarin itu adalah min B per 2A, min D per 4A, atau D per min 4A sama aja ya. Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Oke. Nah, ini sebagai X puncak atau X maksimumnya, sedangkan yang ini adalah Y puncak atau Y maksimumnya. Nah, yang kita cari kan berarti yang pertama, waktu roket tersebut mencapai tinggi maksimum, berarti T ketika hanya maksimum. T itu apa sih T? T itu tadi adalah kita misalkan X, maka kita carinya X-nya. X-nya tadi rumusnya apa sih X? Oh, X-nya rumusnya adalah min B per 2A, ya kan? Min B per 2A, ya.
Pokoknya kalau mencari maksimum berarti kita carinya titik puncak aja. Gitu ya. Rumusnya kalau X-nya itu min B per 2A, sedangkan Y-nya adalah min D per 4A. Atau boleh kalau ketika kamu udah ketemu X-nya berapa, langsung masukin ke Fx-nya atau ke Y-nya ya. Oke, min B per 2A. Di sini dilihat min 2T pangkat 2 plus 20T. Berarti di sini A-nya adalah min 2. Di sini udah ada ya. Kemudian B-nya adalah 20. Sedangkan C-nya nggak ada nih. C-nya adalah 0 ya. Tinggal dimasukin min B-nya tadi 20 per 2 kali A-nya negatif 2. Oke, berarti 20 ini harusnya ini kan jadinya min 20 per min 4 ya kan. Min bagi min kan jadinya plus. 20 bagi 4 jadi 5. Maka roket tersebut akan mencapai tinggi maksimum setelah melaju 5 sekon atau 5 detik ya. Setelah 5 detik dia akan mencapai tinggi maksimum. Nah, yang ditanyakan yang kedua, tinggi maksimumnya itu berapa? Nah, kalau yang tadi waktunya berapa, sekarang tinggi H-nya itu apa sih? H-nya itu adalah Y ya, yaitu adalah tinggi maksimumnya ya. Nah, berarti Y maksimum kita carinya adalah YP. Oke, berarti ini kita carinya Y-nya. Y-nya, YP-nya rumusnya apa? Min D per 4A, atau boleh D per min 4A sama aja ya. Kalau D itu kan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4 min 4A. Oke, berarti min B-nya itu tadi berapa? 20, jadi 20 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya negatif 2, C-nya 0. Nah, ini kan dikali 0 berarti ini udah habis ya. Ini 0 ya. Tinggal 20 pangkat 2 jadi 400 min 4. Oh, sorry, ini nggak ada minnya nih. Ini harusnya nggak ada minnya ya. Jadi ini di sini tuh minnya udah ada di sini. Min 4A, A-nya tadi negatif 2, berarti min 4 kali negatif 2 jadinya positif ya, positif 8. Jadi ini enggak ada negatifnya, ini per gitu. 400 per 8 jadi ketemu 50. Maka tinggi maksimum yang dicapai roketnya adalah 50 km. Jadi setelah 5 second atau 5 detik tinggi maksimumnya adalah 50 km. Seperti itu ya. Oke, sampai sini aja materi untuk bab fungsi kuadrat. Materinya sudah selesai. Untuk UTS maka materinya sampai sini ya. Dari akar, pangkat, kemudian persamaan kuadrat, kemudian di sini fungsi kuadrat, seperti itu. Semangat semuanya. Jika ada yang tidak jelas, boleh tanyakan langsung ke Miss Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.